Oke, shalom. Terima kasih Miss Ria. Ya, itulah saya. Saya seorang suami dari satu istri dan ayah dari 4 orang anak. Oke, saya bersuka cita sekali kita bisa berkumpul di sini ngobrol-ngobrol bagaimana sih ngurus anak yang katanya nggak gampang-gampang banget gitu ya. Nah, tapi malah pagi hari ini kita mau belajar bagaimana memiliki atau mendidik seorang anak itu menjadi mandiri. Mungkin anak-anak yang sebesar kita yang ada di sini itu memang masih proses ya. Tapi diharapkan nanti sesudah mereka lebih besar, mereka itu menjadi anak-anak yang mandiri. Kenapa mandiri itu kok begitu penting? Nah, sikap mandiri itu apa? Mandiri itu adalah kemampuan, sementara ini yang kita ngerti kan, mandiri itu adalah kemampuan untuk melakukan hampir segala sesuatu itu sendiri, nggak perlu dibantu, nggak perlu ditolong ya. Jadi dia bisa ini, bisa itu, semuanya bisa dilakukan sendiri. Nanti kita berharap bahwa anak-anak kita ini nanti akan menjadi seorang yang mandiri, bukan? Tidak perlu ditolong, tidak perlu dibantu, bisa sendiri. Mau apapun bisa sendiri. Bukan cuma mandiri itu katanya makan dan mandi sendiri ya. Tapi juga berdikari, katanya berdiri di atas kaki sendiri ya, mandiri. Nah, tetapi mandiri itu kita tahu bahwa mandiri itu bukan cuma bisa melakukan banyak hal sendirian, tetapi juga kemampuan untuk berpikir, menilai dan memilih apa yang benar. Bukan cuma bisa berbuat banyak, tetapi juga tahu bedain mana benar, mana salah. Itu mandiri. Sebab apabila dia bisa lakukan banyak hal tapi nggak bisa bedain benar dan salah juga, itu kan bukan seorang anak yang bisa kita percaya untuk hidup sendirian. Misalnya di luar kota nanti, kalau dia harus waktunya pergi ke luar kota untuk sekolah, untuk bisnis, untuk kerja, ya, untuk merantau. Dan kita ingin tentunya anak kita menjadi mandiri, bisa melakukan banyak hal, tetapi juga hidupnya bisa memilih, mengetahui ini benar, ini salah, bertindaknya juga benar, enggak melakukan hal yang salah, mampu menolak hal yang salah. Jadi itulah yang disebut dengan sikap mandiri, bukan cuma bisa, tetapi juga pandai memilih, tahu membedakan ini salah, ini benar. Nah, hal kemandirian ini menjadi semakin penting apalagi ketika kita melihat hari-hari ini dunia kan berubah banget tuh. Ya, segala hal berubah, bisnis berubah, cara mendidik anak berubah, kemudian juga nilai-nilai kehidupan juga berubah. Apabila anak kita tidak mandiri, mereka tidak tahu lagi yang harus ditolak, yang harus dilakukan itu apa. Karena tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi orang atau anak yang mandiri itu tahu. Ketika zaman berubah, dia tahu ini salah, ini benar. Misalnya LGBT. Tahu kan LGBT kan? LGBT itu sekarang itu katanya udah jadi semakin dirasa biasa gitu loh. Dan kita tentunya pengen anak kita itu nanti mandiri, tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan ini yang perlu kita yakin bahwa anak kita itu nanti akan bertumbuh menjadi seorang anak yang mandiri. Di tengah perubahan-perubahan yang entah nantinya akan seperti apa loh. Bisnis juga berubah, semua berubah. Tapi anak yang mandiri itu bisa bertahan, tetap hidup benar walaupun di tengah semua perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Nah, kemandirian itu dari mana datangnya? Kemandirian itu tentunya bukan cuma atau kebanyakan itu tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi dari dia belajar dari banyak hal, dari lingkungannya atau dari buku-buku yang dia baca. Tetapi pagi ini kan kita membahas tentang peran orang tua. Bagaimana caranya supaya orang tua bisa membantu anak itu untuk mandiri nanti ketika mereka harus pergi sendiri meninggalkan rumah. Dia mandiri. Dia bisa hidup dan kemudian juga dia bisa hidup dengan benar. Karena bisa memilih apa yang benar dan yang salah. Nah, anak yang mandiri itu nantinya itu kita harapkan dia akan mampu mengatur waktu dan kebiasaan pribadinya. Enggak acak-acakan, dia tahu mengatur waktunya. Kemudian juga tidak selalu perlu dibantu sama orang lain. Tapi dia benar-benar mandiri. Tidak perlu dibantu pun dia bisa gitu loh. Anak-anak kita sekarang ini kan belum lah kan. Tapi nantinya kita tidak mau dong terus kudu dibantu aja segala macam. Mau makan perlu dibantu, beresin baju kudu dibantu, semua perlu dibantu.
Satu kali kita mau anak kita mandiri, dewasa, wih keren. Kita bangga sebagai orang tua apabila anak kita sudah mampu mengatur dirinya sendiri. Nah, anak mandiri itu seperti itu. Kemudian anak mandiri itu juga berani mencoba hal yang baru. Berani mencoba hal-hal yang baru. Dan walaupun belum sempurna, anak mandiri itu tidak takut gagal. Ketika ada sesuatu kesempatan, dia mau lakukan. Keren kan? Senang sekali kalau kita sebagai orang tua melihat anak kita itu tidak takut untuk melakukan atau mencoba sesuatu kesempatan, cara-cara yang baru, apapun. Dia mau coba. Dia belum bisa, tapi dia mau coba. Banget, luar biasa. Itu bagus. Itu anak yang mandiri. Kemudian juga punya pendirian, tetapi tetap mau terima nasihat. Punya pendirian. Enggak pengaruhi temennya terus kayak gitu. Tapi dia punya pendirian. Dan ketika punya pendirian tapi tetap dia mau terima nasihat. Kemudian bisa menyelesaikan masalah kecil dengan tenang. Enggak dikit-dikit telepon, "Mami ini gimana? Mama ini gimana?" gitu. Tapi dia mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan tenang. Enggak panik. Malahan mamanya yang telepon, "Aduh nak gimana nak?" "Ma tenang." Nah, itu anak mandiri. "Ma tenang, saya bisa kok. Mamanya yang seringkali justru khawatir dengan anak yang pergi keluar. "Gimana nak, udah makan belum?" "Udah ma, saya udah makan. Saya udah bisa mencari makanan sendiri." "Hati-hati ya nak begini." "Iya ma, saya ngerti." Itu anak mandiri. Kita pun menjadi tenang. Sebab anak-anak kita satu kali kan harus pergi juga dari kita. Itu ketika sekolah, ketika kerja atau apapun. Ya, dan kita berharap mereka itu memiliki satu kemandirian, bisa menyelesaikan masalah. Karena masalah pasti ada dong dalam hidup mereka. Dan kita berharap mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Ayo bayangkan anak-anak kita nanti udah besar, pergi, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang mandiri, anak-anak yang mandiri. Kemudian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Saudara, satu kali ketika saya kirim anak saya ke luar kota, SMA, semua anak saya itu SMA-nya di luar kota. Gara-garanya kenapa? Ya anak yang paling gede itu pergi ke luar kota. Di Bandung, sekolah SMA. Adiknya kan ngomong, "Si Koko juga katanya di luar kota, masa saya enggak?" Jadi semua anak saya empat-empatnya pergi ke luar kota. Dan ada temen nanya ke istri saya, Pei, namanya Pei. "Pei, itu teh enggak khawatir anak kamu pergi ke luar kota SMA, khawatir nggak sih? Kan kamu dengar nggak tuh anak si itu pergi ke luar kota malah nggak enak yang ngomongnya ya kayak gitu ya." Dan akhirnya terpaksa dibawa balik lagi karena nggak bisa mereka hidup di luar kota lepas dari orang tua, tidak ada diawasi, sehingga kemudian seperti itu. Tapi anak mandiri itu tahu. Bisa bedain, ini benar, ini salah, dan orang tua tenang kan. Orang tua tenang ketika dia anak pergi ke luar kota. Kita percaya anak kita itu bisa kok hidup benar, enggak tersesat, tidak terjebak kepada pergaulan-pergaulan yang enggak benar. Itu anak mandiri. Dan kita mau tentunya punya anak seperti itu. Tidak mudah terpengaruh oleh tekanan teman. Ya, teman-teman ngajak ngerokok, teman-teman ngajak ke klub malam segala macam, ditekan, "Kalau enggak kamu jangan gaul lagi sama saya." Itu kan tekanan-tekanan itu ada kan. Kalau kamu enggak ngerokok kamu banci segala macam. Tapi anak-anak kita kan nanti takutnya itu ketika merokok pun dia terpengaruh, takutnya ke arah yang lain juga gitu loh. Nah, kita maunya bahwa anak kita itu mandiri. Dan seorang anak yang mandiri itu tidak mudah terpengaruh. Dia selalu bisa membuat keputusan sendiri. Yakin, wih keren banget. Keren. Dan kita orang tua kalau punya anak seperti itu kan percaya. Ya, jadi kita punya anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab atas tugas dan pilihannya. Satu kali dia memilih sesuatu, dia bertanggung jawab. Dia tidak mudah ganti, enggak. Dia terus bertanggung jawab. "Pah, Mah, saya udah ambil ini, saya harus selesaikan." Wih, keren banget itu anak. Kalau sudah seperti itu kan kita sebagai orang tua itu merasa tenang. Karena itulah kita ingin punya anak yang mandiri nantinya. Tuh anak-anak kecil itu nanti tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri.
keren di luar kota atau dimanapun, kita akan memiliki satu sikap yang tenang. Nah, perlunya kemandirian itu apa? Supaya bisa membangun percaya diri. Anak yang mandiri itu lebih percaya diri. Karena tidak selalu segala macam nanya papa, nanya mama. Tetapi dia tahu apa yang dia lakukan. Mandiri. Dan dia percaya diri, saya bisa lakukan itu. Dan tentunya ini akan berpengaruh kepada bisnis dia kan nanti. Karena dia percaya diri. Itu anak yang mandiri. Kemudian juga bisa mengembangkan tanggung jawab. Belajar bertanggung jawab atas tindakannya, atas barang-barangnya. Karena itu kemandirian itu penting supaya dia juga bisa memelihara motor, sepeda motor yang diberikan kepadanya. Bisa dipelihara, bisa dibersihkan, bisa diservis, pokoknya dirawat dengan baik. Itu anak yang mandiri. Kemudian juga anak yang mandiri itu kenapa kita perlu anak menjadi mandiri? Supaya dia siap untuk kehidupan yang dewasa. Karena kehidupan dewasa kita ngalamin kan. Banyak tantangan, banyak masalah. Dan kita mau anak kita juga mandiri. Ya, supaya bisa menghadapi kehidupan dewasa. Kemudian terampil dalam kehidupan. Bukan cuma pinter, tapi benar-benar bisa hidup. Ada anak pinter, tapi soal kehidupan nggak terlalu pinter gitu. Otaknya mau pinter, IQ-nya tinggi. Ada kan yang seperti itu. Tapi sikapnya nggak bagus. Segala macam nggak bisa merawat diri sendiri. Nah, tentunya kita mau supaya dia pun bisa terampil dalam kehidupan. Jangan cuma pinter di sekolah. Kemudian mengurangi ketergantungan kepada orang tua. Nah, seperti yang tadi kita bahas. Jangan dikit-dikit, Pak. Jangan dikit-dikit, Ma, saya mau makan apa ya hari ini. Segala macam. Tapi anak yang mandiri itu mengurangi ketergantungan. Kenapa harus begitu? Karena bagaimanapun mereka satu kali harus lepas dari orang tua. Kita tidak selama-lamanya ada bareng dengan mereka, bukan? Berapa lama kita bersama dengan mereka? Enggak tahu loh. Enggak tahu. Dan karena itulah ketika anak mandiri, kita lebih tenang. Dia bisa kok ngurus diri sendiri. Nah, itu yang kita perlukan. Kenapa seorang anak itu harus menjadi mandiri. Supaya siap menghadapi tekanan. Supaya siap menghadapi masalah sendirian. Bahkan ketika kita tidak ada di sana, dia tetap bisa. Nah, ada dua hal yang kita mau lihat bagaimana mendidik seorang anak menjadi mandiri. Oke. Yang pertama adalah anak ini harus punya akar. Yang kedua, dia harus punya sayap supaya dia bisa menjadi mandiri. Akar artinya adalah satu keteguhan, satu kekokohan dan nilai diri yang ada di dalamnya. Di dalam diri anak ini itu akar. Akar yang membuat dia itu tidak mudah goncang, tidak mudah tergoda, itu akar. Sedangkan sayap itu adalah kemampuan dan keberanian untuk terbang. Anak yang punya akar itu anak yang yakin dengan dirinya, ya, percaya diri, tahu apa yang benar, tahu apa yang salah. Itu akar yang benar. Dan sayap itu membuat anak punya cita-cita dan mimpi untuk terbang. Anak yang mandiri itu butuh akar supaya dia tahu dirinya itu siapa. Dan perlu punya sayap supaya dia percaya diri untuk terbang. Jangan di rumah terus juga. Jangan terus aja tergantung kepada orang tua, bukan? Seorang anak mandiri harus punya sayap yang lebar untuk berani terbang. Dan ini yang perlu kita mengerti ketika kita mendidik anak-anak kita menjadi mandiri. Ya, anak saya satu di Singapura, satu lagi di Bandung, dua lagi di Tasik lagi kerja nih bikin kafe. Ya. Dan itu yang sedang kita lakukan prosesnya. Ya. Mereka harus punya akar, mereka harus punya sayap. Nah, akar itu adalah fondasi atau identitas diri yang kuat. Tentunya seorang anak itu harus punya identitas diri kuat. Dan itu menjadi dasar hidup yang kuat buat dia. Kalau 2 ayat yang ke-7 berkata begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, Yesus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Di sini Paulus mengajar kita bahwa setiap orang itu harus punya akar, harus punya dasar. Tanpa itu
waduh, hidup akan menjadi berat. Karena itu setiap anak juga harus diajar untuk dia punya dasar, punya akar di dalam hidupnya. Supaya dia tangguh, supaya dia kuat. Dan kalau dia sudah punya akar, artinya sudah punya dasar dalam dirinya, maka dia bisa membangun. Tapi kalau dirinya sendiri lemah, tidak percaya diri, bingungan, panikan, bagaimana mungkin dia bisa membangun dirinya, hidupnya. Dan karena itulah seorang anak mandiri itu harus punya akar, harus punya dasar yang kuat. Kenal siapa dirinya, identitas diri yang kuat. Nah, bagaimana caranya? Supaya kita sebagai orang tua bisa membantu seorang anak itu memiliki akar yang kuat. Ya. Nah, yang pertama-tama tentunya tanamkan iman. Identitas yang paling kuat itu adalah identitas dalam Tuhan. Ya, saya itu tidak punya orang tua sejak saya kecil. Mama saya meninggal ketika umur saya 11. Waktu itu saya sedang mencari identitas. Iya kan, umur 11. Papa saya meninggal ketika umur saya 20. Nah, jadi setelah itu saya tidak punya siapa-siapa untuk hidup melindungi atau saya bertanya gitu ya. Nah, tapi saya sangat bersyukur bahwa setelah kehilangan orang tua saya goncang banget. Identitas diri saya rusak, bukan rusak lah, nggak tahu lah siapa saya gitu. Entah kemana ke depan seperti apa juga kekhawatiran begitu luar biasa. Sampai saya ketemu Tuhan. Dan ketika ketemu Tuhan itulah saya temukan identitas diri. Dan karena itu setiap anak itu perlu mempunyai dasar di dalam Tuhan. Itu adalah kekuatan yang sangat hebat, lebih daripada identitas dari orang tua. Saya kehilangan identitas dari orang tua karena mereka udah meninggal. Tapi saya temukan identitas dalam Tuhan. Ajar anak tentang iman. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita sejak kecil gitu mulai belajar, ajarkan doa, ajarkan ketika tidur, ataupun lebih dari itu belajar, ajarkan mereka untuk memimpin doa sendiri di meja makan, ketika tidur. Mulai ajarkan hal-hal kecil sejak mereka kecil. Tentunya sesuai usia lah ya. Kalau udah lebih besar, ya mulai lebih lagi hal-hal yang lebih dewasa. Kemudian perkenalkan Alkitab sejak kecil. Alkitab itu adalah petunjuk hidup. Ketika mereka punya masalah, lari ke Alkitab. Dan itu yang akan jadi akar yang kuat. Itu akan jadi dasar yang kuat. Ketika dalam kebingungan, nggak tahu apa yang harus dilakukan, balik ke Alkitab. Itu akan jadi dasar hidup mereka. Ya, jadi ajarkan Alkitab. Mau cerita tentang Alkitab, tentang Yusuf, tentang Daud. Belajar untuk menanamkan Alkitab, kenalkan Alkitab. Itu ada di Alkitab. Ya, dan itu yang akan menjadi bekal mereka. Bagaimanapun ini dasar yang paling kuat. Ya, ketika kita menginginkan anak kita punya akar untuk supaya mereka jadi anak yang tangguh. Terus ajak diskusi tentang Alkitab. Menurut kamu gimana ini Daud kok bisa berani melawan Goliat? Kenapa coba? Wah, karena dia punya Tuhan. Kalau kamu gimana? Dan ini kemudian kan membentuk pola pikir anak sejak mereka masih kecil. Ya, kita bersyukur di SD Betel ada tentang hal ini itu sangat ditekankan sekali. Iya kan? Kerohanian di SD Betel itu luar biasa dan ini satu modal yang sangat kuat. Ya. Kemudian juga beribadah dan pelihara hubungan dengan Tuhan. Ajak ke sekolah minggu, belajar tekun ke gereja, beribadah, pelihara hubungan dengan Tuhan. Dan hidup belajar benar di dalam Tuhan. Jadi ini akar yang pertama adalah menanamkan iman. Tanamkan identitas yang berharga di dalam Tuhan. Ingat, identitas yang paling kuat adalah di dalam Tuhan. Alkitab bilang orang yang percaya Alkitab dan hidup di dalam kebenaran itu seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Gak mudah goncang. Akar yang sangat kuat. Kemudian bagaimana membentuk akar? Kita bisa lakukan beberapa hal. Misalnya berikan pemahaman daripada hanya menghukum. Anak ini diberikan pengertian, akar itu kan pengertian di dalam. Ya. Akar itu pengertian di dalam. Jadi ketika anak berbuat salah, jangan hanya digebuk, dihukum, dimarahin, tapi diajar tentang kesalahan itu. Supaya dia itu ngerti. Bukan cuma merasa
dipukul. Tapi pengertian itu yang akan membuat dia memiliki akar benar dan salah. Jadi diajar, diterangkan kenapa ini salah. Jadi bukan hanya menghukum. Boleh nggak menghukum anak? Boleh. Karena itu seperti Alkitab katakan juga supaya anak bisa menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan kesalahan. Kalau tidak ada penghukuman, kalau tidak ada pengajaran, anak tidak punya lagi konsep dalam dirinya, identitasnya salah dan benar juga dia nggak tahu gitu loh. Dan karena itulah harus diberi pemahaman ketika melakukan kesalahan diajar. Sama papanya dihukum. Yang suka anak suka dihukum nggak sih? Juga caranya gimana? Dipukul, papa mama yang mukul. Atau dua-duanya mukul. Papa kiri, mama kanan. Siapa yang mukul biasanya yang hukum? Oke, mama ya. Papanya, oke, lebih banyak papa. Memang papa mungkin lebih tegas lah ya gitu. Jadi papa yang menghukum. Terus mamanya gimana? Bela. Si papa jahat gitu. Nah, udahlah jangan sedih ya. Si papa mah memang jahat gitu. Tuh kan, si papa yang salah. Seharusnya mau berbuat begini kan boleh. Kata si mama juga si papa yang jahat. Nah ini ada satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan banget. Ketika papa menghukum, mama tidak boleh membela. Tetapi mengoreksi, memberi nasihat, memberi masukan. Kalau si papa ternyata salah, nanti ngomongnya di belakang sama si papa. Jangan bilang ke anak, si papa mah memang jahat. Udah sama mami aja, sama mami, jangan sama si papa. Waduh, jadi itu penjahatnya si papa gitu. Sedangkan dia itu nggak salah. Padahal sebenarnya dia melakukan kesalahan. Padahal ketika dihukum itu waktu terbaik untuk mengajar anak adalah ketika anak udah dihukum. Plak gitu. Aja. Kamu ngerti nggak kenapa papa hukum kamu? Itu membentuk akar loh, identitas diri. Salah atau benar itu ditentukan di situ, penting banget. Yang paling penting itu bukan ketika rotan mampir di pantat, bukan itu. Saat paling penting adalah justru sesudah itu. Yaitu ketika mami dengan penuh kasih sayang bahwa kenapa dipukul sama papi, sama papa, gini. Oh iya, kamu tahu nggak kenapa kamu dipukul sama papa? Kamu tuh salah. Nggak boleh, papa sayang sama kamu. Nah itu yang akan membuat dia tuh ngerti. Tapi kalau salah atau dibiarkan, itu juga membuat anak pahit. Kepahitan, kadang-kadang luka kan, karena papanya galak. Tetapi kalau mama kemudian ini, udah, kamu yuk minta maaf sama papa. Luar biasa itu, kalau sudah seperti itu. Saya sempat satu kali ingat ketika anak saya nakal, saya marah. Dia nangis tuh. Adiknya yang perempuan tiba-tiba datang peluk dia. Aduh, itu kakak adik saling menghibur. Bagus banget kan. Tapi oke lah, mungkin mama di situ adalah satu sosok yang tidak boleh tidak ada. Gimana kalau mama yang mukul? Sama, harus ada papa yang menyembuhkan. Ada pukulan, ada kesembuhan. Dan itu yang akan membuat dia punya identitas yang kuat. Bahwa kesalahan itu bisa dilakukan, tapi pengampunan itu selalu ada. Ya, jadi kita perlu memberikan pemahaman daripada hanya hukuman saja. Kemudian berikan kesempatan untuk diskusi. Biarkan dia bertanya. Udah jangan ngomong. Itu dia. Baru anak ngomong dikit langsung dipotong, langsung dimarahin. Kemudian anak mau ngomong lagi nggak? Percuma ngomong sama mami. Ya, ngomong sama mami dipotong, ngomong sama papi dimarahin, diem aja. Dan ketika diem kemudian dia melakukan kesalahan dan fatal. Kemudian papanya ngomong, kenapa kamu nggak ngomong sama papi? Lah ngomong sama papi percuma kok. Ngomong sama mama percuma kok. Ngomong sama mami pasti dipotong, pasti dimarahin langsung. Nggak mau denger. Harus belajar berdiskusi dengan anak. Kamu kenapa nak?
Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Dan itu akan membuat si orang anak itu memiliki satu akar yang kuat. Ketika dibimbing, aku punya papa mama luar biasa. Sehingga dia berani ngomong ketika ada masalah, sebelum masalah itu menjadi besar, mereka udah ngomong. Jadi itu perlu kita perhatikan juga. Sediakan waktu yang berkualitas. Papa mama sibuk membuat anak tidak punya identitas loh. Tetap harus punya waktu makan bareng. Saya selalu makan bareng itu, ketika makan bareng itu saya punya waktu 2 jam mungkin ngobrol sesudah makan. Dan itu membangun akar loh. Itu membuat meja makan adalah tempat kemana dia ingin kembali lagi. Enggak makan di luar, enggak keluyuran di luar. Dia ingat rumah, tempat aku ingin pulang. Cakep banget. Punya akar identitas. Dan karena itu luangkan waktu sebisa-bisa dengan anak. Luangkan waktu dengan anak. Kemudian juga adalah beri teladan positif, tentulah. Ya, kita harus memberi teladan positif. Papa mama boleh bertengkar gak? Boleh. Tapi di kamar aja. Jangan di depan anak bertengkar. Saling menyalahkan satu dengan yang lain di depan anak. Nah itu teladan yang nanti dia akan bawa. Oh gitu ya cara jadi istri. Oh gitu ya cara jadi suami gitu. Hal-hal yang seperti kebaikan, kemesraan, kerukunan, pertontonkan di depan anak jadi teladan. Tapi kalau lagi bertengkar, lagi bete, udahlah di dalam kamar aja gitu. Usahakan seperti itu. Oke, jadi kita memberikan teladan yang baik. Kemudian hargai karakter lebih daripada sekedar nilai akademis. Ini satu hal yang saya pikir perlu ya untuk kita ketahui bahwa karakter itu lebih penting daripada nilai. Saya pernah dengar bahwa ada orang tua, ya pasti ini aneh lah karena di Betel mah nggak ada Pak. Tapi katanya di sekolah lain itu kalau ada yang nggak puas dengan ranking anak, itu orang tua datang marah-marah ke gurunya. Ya pasti saudara ngerasa aneh lah. Tapi ada loh di sono. Di Betel mah nggak ada Misria. Nggak ada lah, nggak mungkin kan, nggak mungkin ada di Betel kayak gitu, nggak mungkin. Karena di Betel itu semua orang tua menghargai karakter daripada nilai, oke? Karena itu saya senang bicara di sini, gitu loh. Karena ya itu yang perlu kan. Jadi kita lihat ketika seorang anak itu misalnya rankingnya kalah dengan yang lain atau apapun lah, ya memang itu kita perlu mengajar anak itu untuk lebih mengutamakan karakter daripada mengejar nilai kayak begitu. Apalagi kalau sampai menyerbu ke sekolah, waduh dengan serbuan segala macam, itu nggak pernah terjadi lah, jangan pernah terjadi. Kita justru waktunya ketika saya kalah sama siapa? Kalah sama siapa? Gurunya siapa? Ayo jauh mama ke sana. Itu di sono nggak ada, di sini mah nggak ada. Kalau di sini kan, kalau ketika anak rankingnya turun kalah, ayo kita bicara. Kenapa ya kamu bisa kalah? Kenapa ya kamu gini? Oh ya nggak apa-apa. Kamu sudah berusaha kan? Udah cukup, buat mama. Usaha kamu lebih penting daripada hasil. Woi cakep. Oh ya nggak apa-apa, mi ranking 3 nggak apa-apa. Papi mami sayang sama kamu. Aku tetap berharga. Bayangin kalau ranking turun, papa marah, mama ngamuk. Ketika waktu dia terima raport ranking 3, biasanya ranking 1, waduh pulang pun tidak berani dia. Waduh, kasihan banget kan, kasihan banget. Ya nanti masalahnya adalah itu tercetak dalam pikiran dia sampai dewasa. Bahwa aku tidak boleh kalah, aku tidak boleh gagal. Kalah artinya aku hancur, kalah artinya bahaya. Rasa amannya itu gak ada sama sekali. Bahkan itu yang akan membuat dia tidak menjadi mandiri. Karena gak aman.
Jadi kita harus mengajar anak ketika satu kali mengalami penurunan prestasi atau kesalahan, ya mungkin gadget lah, mungkin karena terlalu melihat handphone atau apapun, belajar tanamkan waktunya untuk mengajar dia. Kemudian sadarkan anak akan keistimewaannya. Kamu beda kok. Kamu tidak bisa bahasa Sunda ya? Lah ya kamu dari mana? Kamu datang dari Jawa Timur kok. Sekarang harus belajar bahasa Sunda, tidak perlu ranking 1. Kamu istimewanya di mana? Kamu tahu nggak? Musik. Mami tahu kalau kamu main musik, malaikat aja terpesona. Itu yang membuat dia itu tahu identitas dia, punya akar yang kuat. Aku bisa main musik. Kelebihan-kelebihan dia, keistimewaan dia dibanding dengan anak lain. Hari ini Pak, Bu, sudah tidak musimnya lagi untuk kejar ranking 1, semua nilai sempurna. Perubahan sudah cepat banget. Ya, anak-anak justru mungkin perlu diasah dalam 1, 2, 3 hal, tapi tajam banget. Daripada semua bisa tapi rata-rata gitu. Lebih baik memiliki satu keahlian yang bisa diandalkan dan memiliki nilai lebih gitu. Jadi sekali lagi, ketika melihat anak itu memiliki kalah dengan teman yang lain dalam satu bidang, nggak perlu bingung. Justru kelebihan dia yang harus. Anak bisa main badminton, tapi tidak bisa main pingpong. Apa yang kita kerjakan? Padahal jago badminton, tapi tidak bisa main pingpong. Si mama kecewa, kamu kudu bisa semua. Padahal badmintonnya jago tuh, kalau diterusin dia bisa jadi juara All England. Tapi mami pengen semua bisa. Jadi yang dipikirkan pingpong aja terus, padahal pingpong justru dia nggak bisa, bakatnya bukan di situ. Yang harus dilakukan apa? Pertajam badminton. Demikian juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang paling jago dia itu apa? Biologi. Udah itu aja yang diasah habis-habisan. Tapi jadi nggak jadi ranking 1 dong. Karakter lebih penting daripada prestasi. Woi, cakep banget. Ibu Betel mah beda lah. Oke, jadi sadarkan anak-anak kan keistimewaannya. Jadi kalau dia seorang anak yang kalah dengan temannya dalam bidang tertentu, alihkan kepada keahlian dia. Kamu memang tidak bisa berenang, tapi kamu bisa terbang. Woi, terbangnya lah yang asah terus menerus. Dan kemudian juga ini penting nih. Nilai dirimu tidak ditentukan jumlah follower dan like yang kamu terima. Ini nangkep ngerti maksudnya ya. Kadang-kadang kan kita itu, saya terpaksa ngomong nih Miss Ria. Kadang-kadang di sekolah juga kayak begitu kan. Untuk menjadi nilai tertinggi itu harus banyak-banyak like. Di rumah kita harus ngajar bahwa nilai dirimu bukan ada di sana. Papi sayang kamu, mami sayang kamu, Tuhan sayang kamu. Itu nilai kamu. Like kamu boleh kalah sama orang lain. Follower kamu boleh tidak sebanyak orang lain. Tetapi kamu berharga. Bukan karena follower, bukan karena jumlah like. Karena jangan sampai ketika dia posting sesuatu, like-nya kurang, dia merasa tertolak oleh dunia ini. Enggak lah. Nggak begitu kan? Nah, kita perlu mengajarkan identitas yang kuat kepada anak seperti itu, supaya dia itu punya keyakinan identitas dalam dirinya. Siapa dia? Walaupun dia tidak sama dengan orang lain dalam banyak hal. Kemudian, nah ini sayap. Selain akar tadi kan dia punya keyakinan tuh siapa dirinya. Aku tidak sama dengan mereka. Aku punya keistimewaan sendiri. Dan aku disayang oleh Tuhan, itu adalah akar. Kemudian sayap, Mazmur 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya dan melayang-layang di atas anaknya, menggembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Ini cerita tentang Raja Wali yang maksa anak untuk keluar dari sarang. Ya, sarangnya ada di situ. Dan si induk Raja Wali ngerti bahwa nggak boleh kamu tetap di situ, kamu harus keluar. Mami saya senang di rumah, enggak boleh, kamu harus terbang. Dan kemudian sarangnya itu digoyang-goyang, mungkin kalau orang mau didorong, jatuh ke bawah. Dan kemudian dia berusaha untuk terbang. Si Raja Wali sadar,
anakku harus terbang. Ya, itulah kita kan. Kita tidak bisa menahan anak kita terus seperti itu. Dia harus terbang lebih tinggi. Dan kemudian juga di dalam Mazmur 127 ayat 4, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak panah di tangan pahlawan itu bukan dipegang aja, tapi harus diluncurkan, bukan? Demikian anak-anak kita loh. Anak-anak kita harus punya sayap supaya mereka bisa terbang. Rela gak sih anak kita pergi? Berat, bener. Waktu anak saya pergi, saya antar ke stasiun. Dia mau pergi ke Bandung. Dan kemudian dia pergi, mamahnya nganter untuk mengantar ke kos untuk pertama kali kan gitu. Papinya mau pulang sendirian. Saya nangis di jalan loh. Bener, saya nangis. Tapi tidak ada orang tahu kecuali ibu-ibu inilah. waktu itu saya nggak ngomong sama siapapun, saya nangis di jalan, bener-bener nangis, nyeri sekali, pinginnya mah anakku tetap di sarang aja deh. Ya, tapi nggak fair buat dia kan. Kalau saya tahan terus, anakku harus terbang. Walaupun kadang-kadang aku harus melepaskannya dengan hati, aduh. Udah dari kecil digedein, disayang-sayangin. Tiba-tiba sekarang dia harus pergi sendirian tuh di sono. Aduh, merana hatiku. Ya saya juga merasakan hal yang sama. Kita semua merasakan hal yang sama. Tapi bagaimanapun dia harus punya sayap yang terkembang kemudian terbang, bukan? Anak kita harus pergi menjadi seseorang yang mandiri di situ. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan sayap seperti ini? Berikan kesempatan mencoba sesuatu yang baru, belajar supaya dia punya percaya diri untuk keluar. Ya, belajar sesuatu yang baru. Jangan takut ketika dia melakukan kesalahan, ya, gagal. Nggak apa-apa, gagal dan salah nggak apa-apa kok. Justru belajar kan dari kecil, ketika dia makan belepotan, biarin belepotan. Udah loh, sama mama aja disuapin. Kenapa? Belepotan. Mama capek. Nah, kayak gitu kan. Wah, semuanya berantakan. Biarin. Dia belajar sesuatu. Dari situ dia punya mimpi. Aku boleh, aku bisa kok lakukan sesuatu. Waktunya aku untuk terbang keluar. Percaya diri untuk pergi. Ya. Jangan terlalu cepat bantu. Ketika anak kalah atau salah, pekerjaannya jelek. Jangan dulu cepat bantu. Nak, udah mami bantu ya PR-nya, mami bantu ya pekerjaan tangan. Masih ada pekerjaan tangan sekarang? Prakarya? Ada ya. Prakarya udah sama mami aja. Kenapa? Mami kan jago. Itu membuat anak tidak percaya diri untuk lakukan sesuatu nanti. Ketika dia punya tugas langsung dia telepon, "Mi, bikinin itu, bikinin ini." Karena apa? Di rumah seperti itu. Ya, jadi anak itu harus diberikan keberanian mencoba sesuatu walaupun gagal. Nah, belajar hal baru, olahraga, musik, ikuti lomba, ikuti pertunjukan. Ya, puji Tuhan kan di gereja sering kali ada Natal ya. Natal nari kan? Seneng gak sih orang tua kalau anaknya nari? Ya memang itu mah acara orang tua, bukan acara anak kok. Anaknya mau belum ngerti gini-ginian kan, belum ngerti, mamanya aja yang pergi ke depan foto, walah sampai di depan itu, wah udah. Nah guru-guru sekolah minggu kadang-kadang ngomong begini kan, udah itu orang tua dibatasin pakai tali, jangan sampai bisa maju ke depan. Lah ngerti sendirilah, ini pestanya anak atau pestanya orang tua sih? Ya kenyataannya pesta orang tua kan. Anak-anak umur 3-4 tahun mana ngerti apa-apa toh. Tapi orang tua kan bangga melihat anaknya bisa nari di depan. Di video, di foto. Anak siapa yang difoto? Ya anak saya lah, anak orang lain mah gak perlu. Anak saya yang ikuti itu. Dan itu baik. Itu baik. Saya suka ngomong sama teman-teman guru. Udahlah. Itu perkataan seperti itu. Ini mah pesta orang tua, bukan pesta anak. Biarkan orang tua menikmati perkembangan anaknya dan bangga dengan anaknya. Walaupun tariannya banyak yang salah. Justru salah itu lucu.
Kalau udah gede, segede Miss Ria masalah nggak lucu. Tapi kalau anak-anak umur 3 tahun lakukan gerakan yang salah, ketawa semua, gitu kan, seneng gitu. Ajar mereka untuk berani tampil ke depan. Puji Tuhan kalau ada kesempatan untuk menari seperti itu, biarkan mereka lakukan. Anak saya harus menari, jangan ini. Juga berikan kesempatan kepada guru-guru untuk ngatur. Ya, atau kadang-kadang mami-maminya Miss Ria yang pingin anaknya nari gitu. Sampai guru sekolah minggu aja bingung. Satu hal mah bagus itu teh. Bagusnya kenapa? Sebab orang tua mendorong anak untuk percaya diri kan. Ya, ayo kita teruskan untuk supaya anak-anak semakin berani untuk melakukan itu. Nah, tapi kalau misalnya seorang anak ikut pertandingan bulu tangkis tadi, kemudian kalah walaupun kata mama, kata papa paling jago satasik, tapi toh kalah. Nah, di situ gimana sikap gitu? Ada yang kemudian, kenapa kamu bisa kalah? Malu mama. Waduh, kasihan banget tuh orang seperti itu, anak seperti itu. Yang lebih bagus adalah ketika diberikan dukungan, pengertian. Kamu bisa lebih baik daripada itu. Pasti. Udah, sekarang nggak apa-apa. Yuk kita mulai lagi, belajar, tingkatkan. Dan itu yang membuat dia itu berani mencoba lagi. Nanti kalah lagi dimarahin sama mama. Nggak mau ikut Kalau kalah, waduh celaka deh. Pulang sama papa akan dimarahin habis-habisan. Nak ikut lomba itu ya, badminton. Nggak mau. Kenapa? Sieun eleh. Kalau kalah celaka lah. Dan karena itulah ketika kita membangun rasa percaya diri anak, ketika anak itu salah, ketika anak itu kalah, bagaimana caranya kita membangun harga dan menghargai usaha mereka. Kamu hebat. Mama, saya juara 3 aja kok hebat. Bener, mami lihat kamu luar biasa. Usaha yang kamu lakukan itu, hebat banget. Papa bangga juga tuh, papa tadi ngomong. Mi, anak kita hebat ya. Iya kan Ma, bener. Tapi kan kalah, nggak apa-apa kalah Ma. Tapi usaha kamu itu hebat. Mami percaya satu kali kamu akan jadi juara All England. Woi, hari ini kalah nggak apa-apa. Siapa yang nggak pernah kalah? Semua juga pernah kalah kok. Tapi dengan seperti itu dia akan punya cita-cita, mimpi, punya sayap, berani untuk terbang. Jadi kita perlu bagaimana caranya kepada mereka. Dan ajarkan sikap rendah hati dan mau belajar kepada siapapun. Jangan merasa paling jago, punya kerendahan hati. Ayo belajar lagi. Yuk tanyakan bagaimana cara bikinnya, bagaimana caranya ini, bagaimana caranya begitu. Belajar kepada orang lain. Saudara, Bu, Pak, kebayang nggak kalau anak punya orang tua seperti itu? Ya kan? Hidupnya itu yakin, mantap. Punya akar yang kuat. Dan punya dorongan untuk mengembangkan sayapnya. Jangan takut nak. Pergilah, terbanglah. Jangan takut gagal. Ajarkan sikap yang benar ketika mengalami ketidakadilan, tekanan, dibully teman. Ketika dibully teman apa yang dilakukan? Ketika dibully oleh teman, jangan cepat-cepat langsung bapaknya yang keluar. Kadang-kadang anak yang dibully itu kita harus jadikan itu sebagai dorongan, motivasi supaya dia jadi kuat. Jangan cepat-cepat untuk bapak anak keluar, langsung datang ke sekolah, langsung ribut dengan pihak-pihak terkait begitu. Tetapi mari kita belajar, ajak anak kita ngobrol. Nggak apa-apa. Kamu tahu nggak kalau kamu bertemu dengan orang-orang seperti itu kamu harus seperti apa? Kamu tidak boleh kalah dalam hatimu. Kamu harus tetap semangat. Jangan takut. Justru ketika dia dibully, itu waktunya untuk memberi dia semangat. Karena apa? Karena di sono nanti, di luar sana, akan ada banyak kesulitan-kesulitan. Kalau semua dilindungi sekarang, kalau semua bapaknya yang keluar terus-terusan, maka dia tidak akan berani berhadapan dengan dunia. Padahal di dunia ini banyak loh hal-hal kayak begitu. Banyak banget kan. Dan dia satu kali akan ketemu dengan orang-orang seperti itu di sono kan. Ketika kita nggak ada.
Tapi ketika kita berlatih mereka untuk tetap percaya, mandiri gitu. Kamu bisa selesaikan sendiri? Bisa, oke, silakan kamu. Kamu aja tuh ngomong sama teman kamu itu, diskusi, kemudian kalau perlu kamu minta maaf deh. Kamu sendiri, gak perlu papa, gak perlu mama. Wih, cakep. Itu mah masalah kecil, udah berlalu lah. Iya kan? Berlalu pasti, tapi dampak yang dia dapat itu akan jadi kuat buat dia. Sebentar juga hilang kan, berlalu itu. Besok juga main kelereng bareng-bareng. Masih kelereng gak sekarang ya? Iya, besok juga main bareng juga. Tapi kalau papanya terlanjur keluar, masalahnya jadi gede. Pokoknya kamu tidak boleh gaul lagi sama dia. Anak saya itu pernah dibully sama temannya. Sampai luka tuh, sampai lecet-lecet. Sampai lecet-lecet. Tapi hari ini anak itu jadi teman paling akrab buat anak saya. Coba kalau bapaknya keluar waktu itu. Saya ajar untuk dia itu percaya diri, gimana berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Bapaknya mah gak keluar. Diam aja. Di belakangnya jadi bobotoh. Memberi semangat sama dia, memberi semangat sama dia. Bersikap benar. Dan hari ini kalau anak saya pulang dari Singapura, selalu ketemu si anak itu tuh. Selalu ketemu anak, bahkan sekarang ini paling cocok dengan anak yang pernah gue bully dia. Jadi itulah kita belajar mendidik anak itu punya satu sikap yang benar. Gak mudah kalah. Kemudian akar dan sayap itu, kalau akar saja di rumah terus disayangi, ia akan jadi anak yang patuh tapi takut mandiri. Tapi kalau sayap aja tanpa akar, anak berani tapi nabrak sana nabrak sini. Dan karena itulah kita harus tanamkan kebenaran sebagai akar dan keberanian sebagai sayap. Ya. Tapi akar dan sayap seimbang, anak bertumbuh dengan identitas kokoh dan keberanian untuk berkembang. Nah, itulah mandiri. Dia tahu siapa dirinya dan dia berani untuk terbang. Dia tahu apa yang benar, dia tahu apa yang salah, dan dia tahu dia bisa melakukannya, dan dia lebarkan sayapnya terbang. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya mulai hal kecil keluarga lah, dari kecil anak-anak ini kan, rapikan mainan, bereskan tempat tidur, matikan lampu. Kalau lampu belum dimatiin, jangan dimatiin sama mami. Jangan dimatiin sama papi. Anaknya suruh tuh, belum dimatiin, yuk kamu matiin. Kamu mami aja, enggak, itu kamar kamu yang harus matiin. Dan itu hal-hal kecil kayak begitu. Anduk jatuh, mami ada sebagai pahlawan penolong, menggantungkan lagi. Enggak, anak yang harus lakukan itu. Dan itu mengajar tanggung jawab sejak kecil. Jangan langsung dibantu walaupun belum rapi. Udah sama mami aja. Kenapa? Kalau kamu lakukan mah gak rapi. Kapan bisanya? Biarin. Gak rapi biarin. Tapi belajar dari hal kecil. Beri tanggung jawab kecil. Beri makan hewan peliharaan. Tuh burung belum dikasih makan. Ayam belum dikasih makan. Ikan juga belum. Nah, nyiram tanaman. Sadar bahwa setiap orang punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Belajar mengambil keputusan. Pilih baju sendiri. Nah, kamu pakai baju apa? Diki pilih kamu. Barang keluar deh. Bajunya aneh-aneh. Nggak apa-apa. Anggap aja lagi main drama. Nggak apa-apa. Tapi itu membuat anak itu berani mengambil keputusan kan. Nggak apa-apa, ya kita arahkan aja. Nah, bagaimana kalau celananya kita ganti pakai ini? Dan yang lain-lain. Tetapi bukan langsung, apaan itu? Kalau seperti itu kan kasihan juga anak. Aduh, jadi salah lagi. Udah kata saya juga, mami jangan saya mah nggak bisa. Memangnya mau main wayang? Nah itu membuat anak kan jadi, udahlah nggak mau lagi. Gitu loh. Belajar mengambil keputusan, menu makan malam, makan. Ya, dan yang berikan pujian bukan hanya ketika sudah berhasil dengan baik, tapi ketika dia sudah berusaha, puji. Oh, mami senang kamu makin pinter aja makin hari. Dan hal-hal yang kayak begitu. Oke, dan juga mengatur jadwal tugas, mengatur keuangan. Nah, beri kesempatan belajar dari rasa tidak nyaman akibat kelalaian. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, berikan dia
waktu untuk merasakan ketidaknyamanan karena kesalahannya itu. Lupa bawa buku ke sekolah. Jangan takut, ada pahlawan namanya papi mami. Kamu tidak akan menderita walaupun kamu berbuat salah. Kan begitu. Buku segera meluncur, buku segera melayang. Jadi besok kamu tidak apa-apa. Lupa bawa buku pun tidak apa-apa. Karena ada papa, ada mama yang akan menolong kamu. Kamilah penolong yang setia. Anak tidak belajar apa-apa. Tapi yang terbaik ya kadang-kadang kita harus mengizinkan anak itu merasa tidak nyaman karena kesalahan dia. Supaya belajar kan. Supaya belajar. Jangan sampai segala sesuatu kita menjadi juru selamat sampai mati disalib gitu. Dosamu aku yang mikul gitu kan. Itu cuma Tuhan Yesus bukan kita lah. Ya. Jadi ketika satu kali seorang anak mengalami atau melakukan kesalahan, mungkin perlu untuk dia merasakan akibat dari kesalahannya. Ya diukur dong, jangan sampai yang fatal, yang bahaya mah enggak lah. Nah, berikan koreksi yang jujur ketika melakukan kesalahan kepada teman atau guru. Saya gini, saya dipukul sama teman. Mana temannya? Siapa? Enggak nanya dulu sebabnya, langsung datang. Tapi ketika kita tanya, kenapa? Kenapa kamu dipukul gini. Loh iya, itu berarti kan kamu salah. Koreksi dengan jujur. Bukan pokoknya masalah atau benar itu adalah anak saya. Memang anak saya mah anak saya. Tapi bagaimana caranya untuk membuat dia mengoreksi diri. Guru marahi dia. Oh sekarang mah nggak berani guru menghukum dia kan. Bahaya itu. Tapi waktu saya SD itu guru itu seperti setengah dewa. Tidak pernah salah, tidak bisa disalahin. Saya pernah ditempeleng sama guru kelas 5 SD. Kan dipanggil itu. Siapa yang tidak ikut 17 Agustusan? Upacara, maju ke depan. Saya sudah kirim surat, saya sakit. Papa saya yang kirim surat. Tapi waktu itu dipanggil, siapa yang tidak upacara? Maju ke depan. Lah ya saya memang tidak upacara kan. Majulah saya ke depan. Bersama beberapa orang, ada 10 orang mungkin. Itu ditempelengin satu-satu. Coba. Saya sudah kirim surat loh. Ditempeleng gak saya? Ditempeleng, ceprat. Sampai hari ini panasnya masih kerasa tuh. Panas banget ternyata ditempeleng itu. Mama saya juga gak pernah tempeleng saya. Kan begitu. Bapak saya juga pernah lakukan itu kepada saya. Nah itu yang sering kali kan begitu. Sentimental cengengnya begitu. Saya ditempeleng. Ketika saya ditempeleng, tiba-tiba setelah selesai semua orang ditempelengin, baru dia lihat saya. Dan dia datangi saya. Saya hokseng di waktu itu. Seng, kamu sakit ya? Iya Pak, udah duduk. Lah udah tempeleng. Lalu tempeleng itu tadi artinya apa? Saya kembalikan ya Pak gitu. Kan enggak. Tapi pertanyaannya, papa saya datang gak ke sekolah? Dewa lu itu loh. Enggak datang ke sekolah. Tapi belajar menikmati atau mengalami menerima ketidakadilan, kesalahpahaman dengan cara yang benar. Nah itu. Jadi belajar untuk hal yang seperti koreksi ketika salah ataupun bahkan ketika kita tidak salah. Mengakui kesalahan, belajar minta maaf. Itu baik. Jangan berpikir bahwa kalau minta maaf dan salah itu menjadi lemah, menjadi kalah. No. Memperbaiki dan menanggung akibat kesalahannya. Kalau dia harus memperbaiki, perbaiki. Kalau dia bikin kotor, bersihkan. Kalau dia bikin acak-acakan, rapikan kembali. Repot ini semua jadi acak-acakan. Biarin mama aja yang beresin. Nah itu membuat anak tidak belajar. Biarkan anak mengalami itu. Kemudian kelembutan dan ketegasan. Bagaimana cara mengajar kepada mereka itu adalah berikan dengan kelembutan, membuat rasa berharga, membuat aman, bentuk identitas, dengarkan, hargai, lembut. Ya, ketika kepada anak itu lembut. Tapi bukan cuma lembut, tapi juga tegas. Prinsip harus ditanamkan. Kalau anak itu
Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 12 ya. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Prinsip tegas. Kalau tidak, tidak. Tetapi ada ruang untuk kasih. Siapa yang lebih banyak lembut? Papa atau mama? Papa atau mama? Bapak. Papanya, mamanya keras. Nah, ya udahlah, saya berusaha seperti seorang tua kepada anaknya. Berarti itu keseimbangan, nak. Papa kadang-kadang lembut, mama kadang-kadang keras, begitu kan? Ya, belajarlah bekerja sama antara suami dan istri. Hanya kelembutan buat anak jadi lemah. Hanya tegas buat anak jadi keras dan luka. Jadi lembut dan tegas itu harus seimbang, membuat anak bertumbuh kuat. Membuat anak utuh. Terus ayah dan ibu kerjasama dalam peran masing-masing. Seperti tadi, dipukul sama papinya. Maminya harus datang menjadi juru rawat. Dan vitamin. Vitaminnya apa? Makanya nak, besok kamu tidak boleh lakukan itu lagi. Oke? Nah sekarang nih, datang ke papi. Tuh, itu obat, itu vitamin. Ya, jadi ini membuat anak itu punya identitas yang kuat. Oke. 3 hal penting terakhir, beri kesempatan dan kepercayaan walaupun anak salah atau belum bisa lakukan. Beri kesempatan, beri kepercayaan, berikan bimbingan bukan cuma perintah. Dituntun, tetapi jangan turut campur terlalu banyak. Dituntun, biarkan dia belajar. Kemudian konsisten, kesabaran. Udahlah bosen, papa udah ngomong 3 kali. Mama udah ngomong 4 kali. Udah terserah kamu aja. Itu kata-kata terserah kamu itu sering kali keluar dari mulut kita. Ya udah, kalau nggak mau dinasihatin, udah terserah kamu aja. Padahal kita dinasehati sama khotbah berapa ribu kali, nggak roba-roba juga. Iya toh. Dengar khotbah, jangan begini, jangan begitu, kekeh aja tetap begitu. Tapi ke anak mah 3 kali ya, waduh. Coba saudaraku, kalau Pak Wahyudi ini di gereja, saya akan cuma khotbah 3 kali. Setelah itu terserah Anda. Waduh, kan gak begitu. Waduh, ya tuh. Kadang-kadang khotbahnya itu diulang-ulang sampai hafal. Tuh si Om Julius kalau udah khotbah itu ribuan kali mungkin pernah dengar nggak itu? Nunyiun bisa ngomean sampai tahu sampai hafal. Ya tuh apa itu sederhana itu anugerah indah. Tuh, limpah itu anugerah. Itu tuh udah berapa kali, tapi ditanam terus sampai kita bisa nebak. Si anak pun ketika kita baru ngomong 20% langsung tebak. Ya kan nih, bener. Tapi artinya itu tertanam dalam pikiran kita, konsisten terus. Nggak apa-apa, terus-terusan. Saya ngomong sama anak saya, nah ini sekarang ini. Dia bikin kafe, saya ngomong. Saya ngomong begini di mobil. Mungkin kamu bosen ya. Papi ngomong begitu. Tapi papi ngomong lagi sekarang. Kamu harus kerja dengan sukacita. Kamu harus gembira. Gembira itu membuat kamu kreatif. Besoknya ngomong lagi. Kamu harus bersukacita dalam bekerja. Itu buat kamu kreatif. Udah berapa banyak kali, nggak apa-apa, ngomong lagi. Mungkin kamu bosan ya, tapi papa ngomong lagi, kamu harus kerja dengan sukacita. Nggak apa-apa. Kan Alkitab juga bilang, ajar anakmu berulang-ulang sampai benar-benar nyitak dia tidak bisa keluar dari situ. Kebenaran. Oke. Ya, ini terakhir. Sudah itu saya serahkan sama Miss Ria deh. Mazmur 144 ayat 12, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Amin. Amin. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Amin. Cakep banget kan? Itu yang kita mau. Anak-anak yang kokoh, berdiri, teguh, mandiri. Kenapa? Ada papi, ada mami yang mendorong dia, yang mendampingi dia, mengajar dia untuk tumbuh menjadi orang-orang hebat. Oke, misinya cukup ya? Cukup ya? Oke. Ya, saya serahkan sama Miss Ria dulu deh. Ya, berikan tepuk tangan.
Luar biasa, semua diberkati dengan materi hari ini. Saya juga sangat diberkati, saya percaya kita semua pasti sangat diberkati. Terima kasih banyak Bapak Harun Stefanus untuk materinya yang luar biasa. Saya mau memberikan kesempatan kepada orang tua yang mau bertanya. Nah, ini ada sesi nih, kalau mau bertanya atau mau curhat seputar parenting, mendidik anak. Hanya seputar itu ya, tidak seputar cicilan bulanan. Ya, jadi hanya seputar mendidik anak. Kalau misalnya ada yang mau dicurhatkan, mumpung ada Bapak Harun Stefanus di sini, bersedia ya kok? Iya, oke. Saya berikan kesempatan. Penanya pertama nih, sekalian door prize. Penanya pertama saya berikan door prize, lumayan lah ini buat jajan nanti di bazar di bawah ya. Lumayan, kupon 50.000 untuk penanya pertama. Ayo, siapa yang berani atau mau mencurahkan isi hatinya, mau bertanya tentang seputar parenting? Silakan angkat tangan. Siapa? Ada? Aduh gimana ini? Tadi waktu kohok saya yang bicara semua ketawa-ketawa, giliran saya yang bicara semuanya nunduk. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oh siap. Baik Mam, boleh kesini aja Mam, ke depan Mam. Dipersilakan. Shalom. Mau bertanya kalau mengatasi anak yang manja, terus kita udah sering kasih hukuman, tapi masih terulang lagi, malas dan manja. Umurnya udah, itu tuh datang lagi tuh, kelas 2, 8 tahun. Iya, beda memang, anak pertama mandiri, yang kedua berbeda ini, kayak anak yang jauh lah perbedaannya cara mendidik. Saya lihat berbeda sama yang ketiga juga, padahal ada adiknya yang ketiga ini baru umur 5 tahun setengah, lebih dewasa. Udah lebih dewasa karakternya gitu, cara kita kita mendidiknya gitu, manja, males. Makasih. Oke, berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk pertanyaannya, sesuai janji saya Mam. Selamat jajan di bawah. Silakan kok, mangga. Ya oke, ini satu hal yang perlu kita pahami bahwa memang anak itu nggak sama. 1, 2, 3, 4 anak saya beda semua. Nah, satu hal kalau tadi Ibu tadi bilang bahwa yang kedua itu kok kurang punya inisiatif kayak gitu kan ya. Satu hal yang saya akan lakukan kepada anak seperti itu adalah tetap enggak bosan-bosan menanamkan kebenaran, dorongan, semangat, mimpi. Nggak apa-apa, lakukan begitu seperti itu. Ada waktunya kadang-kadang ketika ada sebuah peristiwa terjadi tiba-tiba dia berubah. Demikian juga dengan anak saya. Anak saya juga ada yang seperti itu. Yang satu mau itu teh tukang ngeluh, sedikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Padahal rasanya kok kita tidak membedakan mendidik mereka kan. Rasanya kok tidak beda, tapi kenapa kok seperti ini? Nah mungkin satu kali ketika kita sudah tanamkan tetap jangan bosen. Dan jangan putus asa, terus jangan menganggap ini sudah selesai. Ini mah udah selesai, anak saya memang begini, udah nasibnya begini, tidak akan berubah. Nah jangan berpikir begitu. Anak yang pertama dan anak yang ketiga tadi itu lebih inisiatif. Anak yang kedua kok lamban inisiatifnya. Kita kita belum selesailah dengan anak ini. Saya yakin dia satu kali akan ketemu jalannya. Apa yang membuat dia bergairah? Apa yang membuat dia itu terpanggil untuk bangunlah gitu. Mungkin sekarang belum. Cuma yang perlu diperhatikan memang adalah jaga dia. Jaga semua anak tentunya kan, termasuk dia. Jangan sampai ini udahlah anak ini beda, anak ini kemudian jadi beda malah kita berbuat sama dia.
Kalau saya tetap akan lakukan hal yang sama. Tetap. Kalau sekarang belum tumbuh, kalau sekarang belum jadi, nggak apa-apa. Yang pertama dikoreksi adalah saya. Saya kira-kira ke dia udah cukup belum? Saya ke dia kira-kira oke nggak? Gitu. Penuh kasih dan tadi kelembutan, ketegasan. Ya, apa saya cukup sayang sama dia? Sudah mengasihi dia? Apa saya sudah cukup tegas kepada dia? Memberikan konsekuensinya, mengajar dia, memberikan pemahaman dan yang lain-lain. Saya yakin satu kali waktu itu nanti benih itu akan tumbuh. Hari ini baru umur 7-8 tahun. Ya, umur 7-8 tahun saya pikir belum lah. Tapi kebenaran, benih-benih yang baik itu terus ditanam, satu kali pasti tumbuh. Jadi jangan putus asa dulu, jangan kecewa dulu, tetap aja semangat. Seperti saya bilang kepada anak saya, tetap sukacita, asuh dia, ajar dia, didik dia dengan sukacita, gitu ya. Jangan rasanya jadi lihat anak ini saya juga udah malas gitu. Nah, jangan sampai kayak begitu. Tetapi terus aja lakukan dengan setia seakan-akan kamu sama kok, semua sama. Satu kali dia akan ketemukan identitas dirinya dan dia akan bangun. Percaya pasti seperti itu. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai nanti kita itu kemudian otomatis jadi berubah sama dia. Mendingan yang 1 yang 3. Sekali dinasehatin kalau 1 dan 3 itu langsung jadi. Tapi yang kedua ini nih, saya nasehatin, nggak roba-roba. Udah deh, kumamane. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi tetap itu hanya soal waktu dan benih yang belum tumbuh. Pasti akan tumbuh satu kali. Ya Bu ya? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Saya rasa cukup ya Mam dengan jawabannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan menyaksikan penampilan dari siswa kelas 5 SD Bethel. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Ini udah keren-keren, udah pakai kacamata. Anak siapa di sini? Siapa yang merasa jadi mamanya? Oh, ada mamanya ternyata di sini ya. Mamanya pasti bangga ya. Sudah siap? Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kita yang luar biasa. Fire, go higher, wherever we are. Baby, monster girls got that hot sauce, hot sauce. Everybody wants somebody can handle what I brought 'em. I'm like hot sauce, hot sauce. Everybody wants somebody can handle what I brought 'em. I don't think you're ready, feeling deadly tonight. BABYMO when about to blow your mind. We about to leave you breathless. Call the doctors, paramedics, 'cause the stage on fire. I'm not talking pyrotechnic. Got the chili pepper, jalapeno, too addictive, red hot Cheetos. Wake, we move hit like wasabi. Baby monster, bring the party. Step to the beat, came ready to eat. You know we bring the flavor. Turn up the heat, they calling us beast, calling monster behavior. Hot sauce, hot sauce. Everybody wants somebody can handle what I brought 'em. I'm like hot sauce, hot sauce. Everybody wants somebody can handle what I brought 'em. I'm got a little bit of everything, whole lot of energy. 100 miles an hour, you will never get ahead of me. Thinking it a lemonade, thinking it a remedy. Ask me how I do it, it's a secret recipe. But you never ever put a vibe like this. Carrot and I rip, I kind of vibe like this. Pink on a pepper, I'm stirring the pot. Get what I get, 'cause I got what I got. We'll do this all night, baby, we don't get tired. The kind of energy that never expires. Red, yellow, green, now you know what I mean, yeah. About to set it on fire. Hot sauce, hot sauce. Everybody wants somebody can handle what I brought 'em. I'm like hot sauce, hot sauce. Everybody wants somebody can handle what I brought 'em.
Oke, terima kasih anak-anak hebat untuk penampilannya yang luar biasa. Iya, K-pop dari Battle School luar biasa ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Iya, saat ini kita akan mendengarkan informasi mengenai PPDB yang akan disampaikan oleh yang akan disampaikan oleh Ibu Juliana. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebentar ada informasi untuk PPDB Sekolah Betel. Saya perwakilan dari TK dan SD. Next. Oke. Bapak Ibu mungkin saya ada pertanyaan dulu sedikit untuk Bapak Ibu. Seperti apa sih pendidikan yang Bapak Ibu harapkan untuk anak-anak? Apakah pendidikan itu hanya sekedar mengejar nilai akademik saja? Atau ada target yang lain yang diharapkan oleh Bapak Ibu? Tidak hanya sekedar nilai secara akademik, kemampuan anak dalam bidang akademiknya saja, atau ada hal-hal khusus yang ingin Bapak Ibu capai? Ada mungkin yang Bapak Ibu mau share pengalamannya? Seperti apa pendidikan yang Bapak Ibu inginkan? Oke, ya mungkin dalam kebingungan ya Bapak Ibu ya. Seperti apa sih pendidikan saat ini? Atau target apa sih yang Bapak Ibu inginkan untuk pendidikan Bapak Ibu, anak dari Bapak Ibu sendiri? Tidak hanya secara akademik, ada mungkin Bapak Ibu yang menginginkan, oh anak saya harus mandiri, anak saya harus punya karakter, anak saya harus cerdas secara emosional juga, tidak hanya cerdas secara pengetahuannya saja atau akademiknya. Nah Bapak Ibu, kami dari Sekolah Betel, kami percaya kalau pendidikan itu tidak hanya secara akademik, mencetak anak-anak yang pintar secara kemampuan akademiknya, tapi kami percaya Sekolah Betel ini akan mencetak anak-anak yang mempunyai nilai yang lebih secara karakter, karena sekolah kami memiliki program-program unggulan. Jadi mengapa Bapak Ibu harus memilih sekolah kami, Sekolah Betel? Yang pertama adalah siswa kami di Sekolah Betel ini dibimbing untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai dirinya sendiri. Kenapa kita fokus kepada di akhir ya, dirinya sendiri? Karena di zaman sekarang ketika kita tidak bisa menghargai diri kita secara mencintai diri kita sendiri, ada hal-hal yang miss dalam kehidupan kita. Makanya anak-anak dibekali untuk cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, dan cinta kepada dirinya sendiri. Yang kedua adalah siswa di Sekolah Betel ini didampingi secara utuh agar bisa tumbuh percaya diri dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi Bapak Ibu, program-program yang ada di Sekolah Betel, ada di TK dan SD, semuanya berakar kepada ini. Dan yang terakhir, siswa dibekali keterampilan secara akademik yang kuat juga. Kalau yang pertama itu secara karakter sudah ada. Nah yang terakhir adalah secara akademiknya yang kuat untuk masa depan anak-anak gitu. Berikutnya, program unggulan dari sekolah adalah investasi untuk masa depan anak. Berikut ini adalah program unggulan dari TK Betel. Di sini ada 5 program unggulan. Yang pertama adalah pengembangan karakter bernilai Kristiani. Yang pertama akan selalu karakter dulu. Berikutnya adalah pengembangan kemandirian, leadership untuk anak kita.
pengembangan kemampuan calistung, Bapak Ibu, ini yang berbeda dari sekolah yang lain. Pengembangan bahasa Inggris sudah dimulai dari tahun ajaran ini, dan pengembangan fisik, motorik, dan kreativitas anak. Ini pun sudah dimulai dari tahun ajaran ini. Jadi Bapak Ibu untuk yang TK besar, itu sudah ada mata pelajaran khusus untuk bahasa Inggris dan PJOK ya Miss. Jadi pengembangan bahasa Inggris dan fisik motoriknya anak-anak sudah dimulai dari tahun ajaran ini. Berikutnya adalah program khusus atau program unggulan dari SD Bethel. Kami tahun ini, tahun pelajaran ini, dan untuk tahun ajaran depan, kami program unggulannya yang pertama adalah pendidikan agama Kristen yang hidup. Artinya anak-anak diberikan tidak hanya mengenal Alkitab saja, karena kita punya program Gedor, Gerakan Doa dan Firman, yang setiap hari anak-anak membaca Alkitab dan mengisi buku Gedornya masing-masing. Tapi juga anak-anak dibina untuk bisa ikut dalam pelayanan di setiap kebaktian. Jadi anak-anak yang memimpin menjadi WL-nya, anak-anak yang menjadi singernya, anak-anak pula yang menjadi pemegang alat musiknya. Jadi anak-anak semua terlibat dalam setiap kegiatan keagamaan. Yang berikutnya adalah ini yang berbeda dari sekolah lain Bapak Ibu. Di Tasikmalaya ini program lampu belajar itu hanya ada di 2 sekolah. Dan untuk sekolah Kristennya hanya kita saja. Jadi program lampu belajar ini sudah berjalan 2 tahun dan akan terus berjalan. Ini sudah ada sampai di kelas 3, jadi tahun depan akan di kelas 4. Dan yang terakhir adalah program bahasa Inggris dengan kemampuan 4 skill berbahasa. Bapak Ibu, jadi di tahun ini mungkin Bapak Ibu ketika melihat jadwal pelajaran yang sudah ada, kalau di tahun-tahun kemarin bahasa Inggris itu hanya 2 jam pelajaran, tahun pelajaran ini sudah bertambah menjadi 4 jam pelajaran untuk di kelas yang besar. Kelas 3 ada 3 jam pelajaran. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perkembangan anak di sekolah Bethel ini. Bapak Ibu, kami percaya bahwa anak-anak mempunyai perkembangan khusus. Jadi secara pendidikan anak-anak kita ini perkembangannya bertahap, terarah, dan penuh kasih. Untuk TK dan kelas 1 dan 2 ini anak-anak itu akan mulai bisa mereka, bagaimana sih cara membaca yang baik, cara menulis yang baik seperti apa, diajarkan dengan baik oleh guru kelasnya masing-masing. Nanti setelah anak-anak di kelas 3 dan 4, 5 dan 6, anak-anak mulai mau mereka bertanya kepada gurunya. Sudah ada inisiatif sendiri bagaimana ketika mereka menerima pelajaran yang ada, apa yang harus mereka lakukan ada. Jadi perkembangan anak ini kami tetapkan seperti ini, terarah untuk anak-anak, bertahap dan penuh kasih. Terakhir dari saya Bapak Ibu, di momen Bethel School Fair ini manfaatkan penawaran khusus untuk penerimaan siswa baru. Bapak Ibu untuk tahun pelajaran 2026-2027 kami membuka penawaran khusus sampai tanggal 10 Oktober. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya di TK dan SD bisa hubungi saya dan Ibu Lanlan. Silahkan boleh. Bapak Ibu yang mau konsultasi dulu, silahkan hubungi saya dan Ibu Lanlan. Akhir kata Bapak Ibu, iman yang kuat, akademik yang unggul, keterampilan global yang nyata, semuanya ada di sekolah Bethel. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu untuk mendaftarkan anak-anaknya di TK dan SD Bethel. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Juliana. Dan Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di penghujung acara kita.
sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi kami kepada Bapak Harun Stefanus yang hari ini sudah bersedia menjadi narasumber, menjadi pembicara di tengah-tengah kita dan sudah sangat memberkati kita. Kami mengundang sekali lagi Bapak Harun Stefanus boleh ke depan dan nanti Ibu Juliana yang akan menyerahkan plakat mewakili dari panitia Sekolah Betel. Dipersilakan. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak kok untuk kesediaannya sudah menginvestasikan waktu dan juga materinya hari ini dan kita percaya jadi berkat di tengah-tengah kita semua. Ya baik Bapak Ibu, tadi di awal saya buka dengan pantun dan sekali lagi saya tutup dengan pantun ya. Oke, ilmu ditimba sepanjang hari bersama narasumber yang luar biasa. Semoga manfaatnya terus menyinari. Sampai jumpa, salam sukses untuk kita semua. Iya, untuk mengakhiri mohon kesediaan Bapak Wahyudi untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdiri. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kalau tidak banyak yang datang, bisa cerita sama teman-teman yang lain ya. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang kokoh, mandiri, dan dicintai Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami dibekali dan biarlah orang tua yang mendengar hari ini menjadi orang tua yang lebih bijaksana, menolong anak-anak mandiri, hidupnya mereka akan berhasil di masa depan di dalam pertolongan Tuhan. Dan kesempatan yang ada, biarlah orang tua yang sudah mendengar bisa berbagi kepada teman-teman yang lain, orang tua yang lain, supaya anak-anak mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih untuk Pak Harun Stefanus yang sudah berbagi, dan biarlah Tuhan memberikan anugerah Tuhan melimpah di dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan biarlah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Pak Harun. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah. Engkau memberkati acara basar yang terus ada lomba, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan tolong juga supaya semuanya berjalan dengan lancar. Anugerah Tuhan melimpah buat kami. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Selamat siang. Silakan bersalaman dengan narasumber.